Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Batam Malak Birkung Aseng. Kita bertemu kembali di Paladang, rubrik Bahasa Daerah, Sekolah Bahasa Bolasuki. Pada video sebelumnya kami telah membahas penggunaan imbuhan A yang membentuk kata kerja. Namun pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkannya tapi dengan varian lain yang bisa terbentuk. Kalau biasanya dengan stop, A dengan stop biasanya cenderung konsisten, tetapi dengan A nasal ada bentuk yang ternyata kurang konsisten karena bisa membentuk kata kerja dengan penyebutan yang lain. Nah, seperti apa contohnya? Kita langsung masuk ke kalimatnya. Amali kandre Jawa Pak Gubernur. Pak Gubernur membeli kue. Di sini penyebutannya adalah amali. Jadi kalau dituliskan itu ada dua huruf M. Kalau disebutkan itu dengan amali, seperti itu, suara nasal. Nah, ketika kita bentuk ini dalam bentuk pertanyaan kalimatnya, maka akan ada bentuk lain yang akan muncul. Yang pertama, ketika bentuk pertanyaan itu masih sama, masih amali. Pertanyaan seperti ini. Inai amali kandre Jawa. Siapa yang membeli kue? Di sini masih amali. Nah, kita lihat bentuk pertanyaan kedua yang dihasilkan dari pola kalimat ini. Inai ambali anjo kandre Jawaya. Nah, ada varian baru yang muncul yaitu ambali. Ambali di sini karena kata dasarnya memang bali yang artinya beli, kemudian ditambahkan dengan imbuhan am, tetapi penulisannya nanti amnya itu tidak dua, tidak tidak ganda atau double. Sehingga penyebutannya juga tidak menghilangkan B, huruf B pada kata dasar itu. Kalau yang amali itu kan menghilangkan huruf B. Nah, sekali lagi, inai ambali anjo kandre Jawaya. Setelah kami analisis, kira-kira letak perbedaannya di sini. Apa perbedaan antara pertanyaan di kalimat pertama tadi, yang kedua tadi, dan yang ketiga ini? Yang pertama, inai amali kandre Jawa. Fokusnya adalah inai, nai, siapa. Sehingga kemudian boleh jadi kata kerjanya tidak berubah, tetap amali. Tetapi yang kalimat pertanyaan yang kedua, inai ambali anjo kandre Jawaya. Kandre Jawaya fokusnya sudah berubah, fokusnya adalah kandre Jawaya, kue itu. Siapa yang membeli kue itu? Sehingga kemudian terjadi perubahan pada penggunaan imbuhan A pada kata kerja tersebut menjadi ambali. Kalimat yang kedua, anak bangi pokok kayu lompo irajamang. Irajamang menebang pohon yang besar atau batang pohon yang besar. Anak bangi. Anak bang itu kalau dituliskan jadi 2N. Kata dasarnya tak bang yang artinya tebang. Nah, bentuk pertanyaan yang masih menggunakan kata anak bang, inai anak bang pokok kayu lompo. Siapa yang menebang pokok atau batang kayu besar? Di sini masih pakai anak bang. T-nya dari kata dasar tak bang itu masih dihilangkan. Nah, kemudian berubah pada bentuk pertanyaan kedua. Inai antak bangi. Inai antak bangi pokok kayu lompoa. Sama dengan hal yang tadi, fokus pada kalimat pertanyaan yang pertama, inai anak bang, itu fokusnya adalah inai. Sedangkan yang kedua, inai antak bangi, itu fokusnya adalah kayu lompo atau kayu besar itu. Dan berubah kembali penekanannya menjadi antak bangi. Kata tak bang itu sudah menempatkan kembali huruf T di awal ketika dituliskan dan ditambahkan dengan imbuhan an. Nah, kira-kira seperti itulah bentuk yang kemudian berubah pada saat kita menggunakan imbuhan A sebagai pembentuk kata kerja, dalam hal ini A nasal. Teman-teman sekalian Sari Batangku Ngaseng, silakan mengecek itu di kata-kata lain dalam bahasa Makassar bagaimana perubahannya. Karena bisa jadi itu akan mengarah seperti ini, atau boleh jadi ada bentuk lain lagi yang lagi-lagi menandakan bahwa ada bentuk yang biasanya tidak konsisten pada penambahan imbuhan dalam kata tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah varian lain yang terbentuk dari imbuhan A, dalam hari ini A nasal, dalam membentuk kata kerja dalam kalimat atau lampang kana dalam bahasa Makassar.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika memiliki informasi tambahan yang lain, silakan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di Paladang di bagian selanjutnya. Kurus sumanga, salam aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.